106.2 The Voice of Love, Kekasih Tuhan masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Voice of Life bersama dengan Bapak Joshua Gunatanjung. Paradoks rohani, itu tadi topik yang kami perbincangkan. Kita masih punya beberapa menit ke depan yang bisa Anda manfaatkan ya. Telepon, SMS, WA Anda bisa gunakan untuk bertanya, berdiskusi berkaitan dengan apa yang kami perbincangkan. Atau Anda ingin bersaksi, silahkan juga. Tadi kami di off-air juga ngobrol-ngobrol tentang ini. Ada yang tanya ternyata Pak, ada Ibu S yang bergabung. Pak Guana, menurut Bapak, kenapa ya Surabaya kok zona merah tua? Apa karena bandel ya Pak? Menurut Bapak bagaimana? Ya, masyarakat belum dapat petanya, cara pikirnya gitu. Karena kita ini terbiasa kelihatan dulu. Lah masalahnya di jalan-jalan tidak kelihatan. Ya orang jalan tidak ada apa-apa, kan tidak ketok rumah sakitnya gitu. Nah inilah kita nih orang di iklim tropis ini, kelemahannya tidak dilatih. Alam itu tidak melatih kita untuk menabung, untuk menyiapkan sesuatu musim dingin gitu. Makanya Tuhan bilang belajarlah dari semut, karena dia bekerja musim panas. Jadi semut itu tidak ketok musim panas. Oh ya, leyen-leyen aja gitu. Dia tahu akan ada musim dingin, dia nggak bisa kerja gitu. Kalau orang di musim dingin 4 musim, bayangkan ini sebelum ada teknologi ya, dia harus mengumpulkan kayu bakar itu cukup. Kalau kayunya cukup, saya pernah ke Kanada, itu kalau sudah musim dingin, itu gereja itu kalau ada pelayanan kayak gini sembako gitu ya, nyari homeless. Orang-orang yang nggak punya rumah. Iya, jadi dia cari persembunyian dia shelter itu di stasiun gitu, di stasiun atau karena di situ tuh ada kayak uap gitu ya, dia bisa tidur anget di situ. Sebab kalau dia tidur di luar, bukankah demen Bang? Mati, beku. Tapi mereka tuh ndablek ya. Jadi mereka itu bukan orang, ndak ada penampungan, digurai istilahnya. Tapi mereka tuh senang, mereka jadi kayak begitu gitu. Hidupnya bebas gitu. Nah seperti itu. Nah orang di musim dingin dia harus menyiapkan, merencanakan. Dia ndak tunggu lihat dulu. Nah kita nggak dilatih untuk lihat. Saya ndak mengharapkan. Mungkin kalau ada pemandangan orang mati di mana-mana gitu ya. Geletak, mungkin baru orang iya ya gitu. Sama seperti dulu ada jembatan ambrol di Baturaden. Itu jembatan memang sudah ditengarai, memang bermasalah. Itu jembatan gantung Pak Ibu Sila. Saya ini kan insinyur teknik sipil gitu ya. Saya tuh dengar berita, wah lebaran dibuka. Loh. Ya, jadi ambrol. Sampai ketok ambrol baru bilang, oh ambrol toh. Loh kan gitu. Kan enggak perlu gitu loh. Mestinya kan gini, misalnya dibuka, itu simple loh. Oke, misalnya jembatan itu desainnya 20 orang tinggal berdiri di jembatan, karena di jembatan itu bisa lihat pemandangan, bisa lihat sungai atau apa, bagus gitu. Tapi sekarang dibuat hanya 10 dulu, selesai baru 10 lagi. Kan harus diatur demikian. Karena jembatan itu ada karat atau apa, sehingga kapasitasnya diturunkan separuh misalnya. Ini enggak. Itu betapa bodohnya gitu loh kan gitu. Makanya umatku binasa karena tidak berpengetahuan. Nah, ini loh yang harus kesadaran. Kalau orang sadar gitu. Misalnya saya waktu lebaran tuh dapat viral WA ya, ada klip ya. Di salah satu rumah makan di mana? Pandaan itu. Ramenya kayak gitu. Terus aduh Tuhan Yesus, saya bilang, orang enggak pakai masker dan ini saya dapat ini satu. Kemarin juga ada berita loh, di Amerika melonjak penderita COVID-nya setelah kerusuhan itu karena mereka kumpul. Iya. Jadi tapi ada yang enggak nyalakan penjual bakso, dia enggak punya pilihan gitu ya.
Ya, tapi ya gimana caranya gitu ya. Saya dapat di itu pujaseranya Pasar Atom tuh katanya. Sekarang mejanya dikasih fiber. Nah, itu bisnis baru itu menyekati meja. Sehingga orang cuma dua-duaan gitu ya. Sama seperti face shield dan itu ada bisnis baru. Hari ini Pak Gonat bawa face shield, cuma nggak dipakai pas siaran. Ya kita New normal kalau orang melakukan itu semua, mestinya ya turun gitu. Kan begitu. Jarak dan masker, jarak dan masker. Sudah itu aja. Baik. Ada pertanyaan dari R yang bergabung. Pak Guana, apapun perbuatan kita yang jahat akan kita tuai di kemudian hari sebagai akibat dari perbuatan kita, sekalipun kita telah yakin diampuni, yakin tidak bersalah lagi, juga tidak berbuat dosa lagi. Porsinya sampai batas mana? Macam-macam. Ada yang dibebaskan. Karena kita minta ampun, bertobat, kita dilepaskan. Termasuk sanksi sosialnya. Bisa. Kan sama seperti orang minjem bank, nggak bisa bayar. Dia minta kemurahan, bisa diputihkan. Ya, bisa bayar separuh. Bisa bayar tapi diangsur. Ya sudah. Saya belum jelas sampai seberapa. Jadi saya tidak ingin ngotai, tapi memang ada yang dilepaskan. Tapi hukumannya tidak. Jadi dia tidak disita, gitu kan? Itu hukumannya. Tapi dia harus seperti Daud. Menurut saya itu bukan hukuman, tapi itu buah. Ya, tetap tidak enak. Tapi ada yang dilepaskan. Seperti kesalahannya siapa? Anak memperkosa anaknya Yakub itu diperkosa sama orang mana, Filistin atau apa. Terus tapi dia mau menikahi. Oke. Kalau gitu kamu sunat dulu. Satu kampung. Begitu sunat dibunuh. Ya. Tapi dia diluputkan. Ya saya belum dapat, saya tidak bisa belum dapat ada polanya. Tetapi grace itu membebaskan kita dari hukuman yang selayaknya. Sama seperti Maria Magdalena, perempuan berzina itu. Dia layak dirajam. Tapi dia dapat kemurahan. Ya, ada yang bebas, ada yang bayar tapi dia bisa yang dia bayar. Jadi bayarnya bukan seperti yang ditulis gitu ya. Ya sudah, kartu kredit tidak bisa bayar, ya sudah 10% saja gitu ya. Itu bukan hitung-hitungan resminya kan gitu. Itu namanya grace gitu ya, anugerah gitu. Ada yang suruh nyicil tanpa bunga, ya kan gitu. Sehingga dia bisa selesai. Itu Daud selesai akhirnya. Ya. Walaupun dia harus bayar, itu tidak sebesar kan kesalahannya. Kutuknya selesai gitu. Ya. Oke, baik. Berikutnya ada K yang bergabung. Shalom Pak Joshua. Saya ini anak dari keluarga broken home. Saya sadar hal itu. Yang jadi problem adalah saya ini terus mengingat kesalahan orang tua saya, dan kadang-kadang muncul pikiran bahwa apa yang saya alami hari ini tuh karena mereka. Bisa betul, tapi justru itu Anda nggak boleh berhenti di situ. Jadi keadaan yang, makanya saya katakan kita tidak didesain, Tuhan tidak mendesain kita untuk percaya Yesus itu pasrah sama nasib. Itulah yang membuat saya masih satu kali menyelenggarakan seminar hukum roh dan kehidupan lawan hukum maut, dosa dan maut. Karena ini banyak orang tidak ngerti. Anda tidak perlu meratapi, Anda mulai bertindak, mematahkan dengan deklarasi. Tapi Anda mesti datang dulu sama Tuhan, pegang ayatnya. Terkutuklah orang yang tergantung di atas kayu salib. Saya baru bagikan khotbah tentang kasih sama kasih karunia. Kasih Allah, kasih itu Tuhan itu bukan hanya mengasihi, Dia adalah kasih, betul ya? Tapi kasihnya
tidak bisa membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Catat baik-baik. Mana ayatnya? Ulangan 34 ayat 7. Sekali-kali tidak membebaskan orang dari kesalahan. Waduh, Ngeri itu ya. makanya Tuhan itu juga paradok. Tuhan penuh kasih, tapi Tuhan itu adil. Ada situs YouTube namanya Tanpa Ragi. Saya udah pakai istilah Tuhan dia kasih, Tuhan dia kejam katanya. Ya, saya enggak terlalu sepakat, tapi itu istilah yang sebetulnya menurut saya itu maksudnya betul gitu loh. Jadi kasih Allah itu tidak terpisah, bahkan menyatu dengan keadilan, kekudusan, kebenaran. Nah, ini paradok lagi. Makanya dia menyerahkan, mengalirkan, menyerahkan kepada putranya untuk melaksanakan kasih itu. Dan di dalam putranya Yesus ini, makanya wujudnya adalah dalam bentuk kasih karunia. Makanya 2 Korintus 13 ayat 13. Kasih karunia Yesus, kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus. Orang nggak pernah bahas, keren. Ini keren banget. Makanya ini saya mau bikin ini promosi. Saya lagi menulis buku bagaimana si Taurat ini. Taurat ini dengan posisi perjanjian baru. Batal atau masih berlaku? Ternyata ya dibatalkan, ya digenapi, ya diteguhkan. Mic-nya masuk. Diteguhkan. Kami meneguhkan. Iki piye? Dibatalkan juga menggenapi. Lah kan susah, kan berlawanan. Tapi ternyata menyatu. Nah, ini bukunya ditunggu aja. Terus yang kedua, saya dapat kesempatan untuk membagikan Tritunggal. Ini justru Tritunggal ini tanpa Tritunggal, Bapa, Putra, Roh Kudus, kasihnya ini tidak bisa membebaskan. Ini waduh, makanya Yesus harus datang. Contohnya ya perempuan berzina itu. Tidak ada satu celah yang bisa membenarkan dia lepas luput dari hukuman. Mati. Dan Tuhan enggak bilang itu keliru. Tidak. Tidak. Lah kenapa Tuhan Yesus memberikan dalam kasih karunia inilah yang bisa membebaskan orang dari hukuman. Kasih Allah tidak. Wah, istilahnya mengagetkan ya. Makanya dia menyerahkan kepada putranya. Kenapa kok Tuhan bisa kasih sama tapi berbeda, sama seperti es sama air, sama-sama H2O, wujudnya beda. Yang es nggak bisa masuk gelas ini, botol ini, yang air bisa. Kasih karunia Yesus yang bisa mampu membebaskan kita dari hukuman. Kenapa? Karena dia sudah membayar hukumannya. Tuh. Maka dia layak. Bapa nggak mati sebagai korban sembelihan, putra yang mati sebagai korban sembelihan. Maka dia bisa mampu memberikan kemuliaan. Oh, Tuhan tuh bisa tidak? Iya, tapi Tuhan ketidakmustahilannya itu bekerja dalam tatanannya. Lah ini makanya dia harus dalam taruh tanda petik ya, Bapa, Putra, Roh Kudus. Terus bagaimana Roh Kudus ini Pentakosta? Ya kalau ini ada 3, nanti tunggu aja saya bikin Zoominar. Zoominar. Iya. Oke, baik Pak Guana, bisa disimpulkan dari apa yang disampaikan pagi hari ini dan tutup dalam doa. Sebelumnya ada salam hormat dari Bapak Dani di Simo untuk Pak Guana dan berkati. Salam balik Pak Dani. Jadi kesimpulannya adalah percayalah kepada hatinya, cintanya, dan kesetiaannya. Dari situ kita rela melakukan hal-hal yang kelihatannya paradok, merendahkan diri, rela mati, rela menerima rasa sakit bersama Tuhan. Bukan rasa sakit yang di luar Tuhan, bukan rasa sakit yang hukuman, bukan mati yang mati karena hukuman, mati karena rela akan cintanya yang membawa kita untuk mati untuk diri sendiri. Di situ kita akan melihat Tuhan itu setia menggenapi janjinya, firman-Nya, karena dia tidak mungkin berbohong dan berdusta. Pegang itu sehingga kita dimotivasi untuk melakukan
firman dengan sukacita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, beri kami hati untuk kami percaya Engkau baik dan selalu baik kepada kami, dan Engkau setia dan selalu setia kepada kami, termasuk bahkan di tengah-tengah pandemik yang tidak mudah bagi setiap kami, tetapi kami percaya kesetiaan-Mu melampaui kesulitan kami. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pak Guana, terima kasih sudah menjadi berkat. Tuhan memberkati. Dan kekasih Tuhan, tentu sudah kebersamaan kita dalam program Voice of Life. Kekasih Tuhan, dimanapun Anda berada, mari kita benar-benar mengikuti apa yang firman Tuhan ajarkan kepada Anda dan saya. Lakukan kebenaran firman Tuhan, dan biarlah kasih karunia Tuhan itu melimpah dalam kehidupan kita. Setiap apapun yang kita kerjakan hari-hari ini, kita lakukan, itu harus kita pikir dalam benar-benar ya. Jangan sampai nanti ada penyesalan di kemudian hari. Karena selain Tuhan itu kasih, Dia juga Tuhan yang adil. Dan penghukuman atau ketika kita datang minta ampun sama Tuhan, dosa kita diampuni, tetapi kita tetap harus makan buahnya. Nah, kasih karunia itu bisa kita dapat diskon dari hukuman itu. Bahkan mungkin ada yang dilepaskan, tadi Pak Guana bilang ya. Nah, tergantung dari hubungan kita dengan Tuhan hari-hari ini. Saya Wahyu Widiawati pamit, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.